إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di tengah laman. Kita baru saja mendengarkan pantun dari orang-orang yang sedang tertekan. Mereka kan ngaku stres. Stres itu kan tekan. Makanya kalau orang tertekan, pantunnya juga gak jelas. Yang saya hormati para habaib keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita muliakan para ulama, dan yang saya muliakan dan kita hormati bersama-sama keluarga besar RSCM beserta jamaah sekalian. Yang besar tadi himbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin meluruskan bahwa sampai saat ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Karena judulnya di belakang sehat ala Rasulullah. Jangan nanti ada yang nonton temanya sehat, yang ceramah aja sakit. Saya sehat. Saya sampai sekarang sehat. Kalau banyak jamaah yang cemas, katanya kelihatannya sudah sakit berat. Saya sehat sampai sekarang sehat. Pertanyaan yang pertama, sehat ala Rasulullah. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sehat? Dari mana kita tahu dia sehat? Emangnya pernah dia check up ke rumah sakit RSCM? Sekarang kita lihat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi Nabi umur 40. Hijrah ke kota Madinah selama berdakwah di Makkah 13 tahun. 40 tambah 13 53 tahun umurnya. Dia sanggup naik onta 8 hari 8 malam. Hari Senin dari kota Makkah sampai di Kuba hari Senin. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Tolong cari pakar gizi ahli kesehatan hari sekarang, ajak nanti umroh bersama dari Makkah ke Madinah naik onta 8 hari 8 malam, yang umur 53 tahun. Kalau dia bisa sampai Madinah dalam keadaan segar bugar, kita akui dia sehat. Tapi kalau cuma naik mobil aja sudah flu, pilek, demam. Sampai ke kota Madinah umur 53 tahun. Tahun pertama, tahun kedua terjadi perang besar. Perang itu bernama Perang Badar. Ini kota Madinah, ini Badar. Dari Madinah ke Badar 150 km. Nabi menjadi panglima perang. Dari Madinah ke Badar 150 km, dia naik kuda. Tolong cari orang Indonesia berumur 55 tahun, 1 tahun lagi pensiun. Umur 55 tahun, naik kuda 150 km. 1 jam naik kuda sama dengan push up 1000 kali. Orang Indonesia kalau sudah 55 tahun, dari bawah sampai atas
itu seperti mobil yang sudah lewat 5 tahun. AC dibenerin, lampu rusak. Lampu dibetulin, kopling soal. Baterai kacau, dibetulin ini. Makanya banyak bapak-bapak yang ingin ganti mobil baru. Saya bilang mobil baru, yang laki-laki senyum. Nabi SAW umur 55 tahun, naik kuda, panglima besar perang Badar. Berapa keuntungan dari perang Badar? Baca kitab Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, sudah diterjemahkan oleh Pustaka Al-Kausar Jakarta. Bukunya berjudul Ar-Rahiq Al-Maktum, the best seller, buku terbaik. Di situ disebutkan ketika Nabi jadi panglima perang, la taqillu an 50,000 dinarin zahabiyyin, perolehan perang Badar tidak lebih kurang dari 50.000 keping uang dinar. Satu keping uang dinar beratnya 4,25 gram, 2 juta. 2,5 juta Pak Ustaz, karena kita udah lama kenal, 2 juta aja. Kali 50.000 keping, 50.000 keping kali 2 juta sama dengan 100 miliar. Allahu Akbar. Nyata takbir keluar kalau cerita duit. Seratus miliar cerita perang Badar, bro. Jangan ente sangka perang Badar ini ece-ece, main-main. Pasukan yang begitu besar dan Nabi dalam keadaan sehat walafiat. 3. Ketika memasuki kota Makkah Al-Mukarramah, datanglah seorang bernama Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Sa'ad artinya happy, bahagia. Lawan dari Sa'ad Syaqi. Makanya Nabi kalau ada orang namanya Syaqi diganti menjadi Sa'ad. Sa'ad happy, Syaqi sengsara, dunia morat-marit, akhirat melarat. Saat mencabut pedang, hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Nabi berkata, ini hari damai, hadza yaumul marhamah. Dan Nabi ketika itu dari kota Madinah ke kota Makkah, juga perjalanan panjang 500-600 km. Sekarang jamaah umroh coba lihat, kalau sudah masuk mobil dari Makkah ke Madinah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jamaah semua yang di mobil. Makanya kalau saya yang membimbing umroh, bukan gitu saya, suara saya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ini pasti orang Sumatera nih. Mari mikrofonnya. Kata guide mursyid, mari saya kata, labbaik Allahumma labbaik. Dalam perjalanan panjang naik mobil pakai AC, jamaah sudah siap semua. Tasbih sampai 2. Tasbih manual, tasbih digital. Nabi SAW ketika itu umurnya 62 tahun kurang sekian, 63, dalam keadaan sehat walafiat. Terakhir, keempat, pada saat haji wada, selamat tinggal, goodbye. Makanya tawaf terakhir sebelum pulang disebut dengan tawaf wada, tapi jangan disebut tawaf goodbye. Bro, ente di mana? Lagi tawaf goodbye nih. Jangan. Tawafnya tetap tawaf wada. Ketika haji wada, Nabi motong sendiri onta 63 ekor. Umurnya 63 tahun. Tolong cari orang Indonesia berumur 63 tahun, kasih dia golok, suruh motong kambing 63 ekor. Kemarin pas hari raya kurban, selesai khutbah di Masjid Raudhatus Shalihin Pekanbaru Riau, Sumatera, saya diminta oleh ketua masjid, berikut ini pemotongan sapi pertama oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, penyerahan pisau. Begitu mau potong, gak sampai hati saya serahkan potong asal. Saya ini orangnya suara aja yang keras, hati lembut.
barulah saya paham bagaimana sehatnya tenaga Nabi Muhammad SAW. 63 ekor dia potong sendiri. Setelah itu dia serahkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. 37 dipotong Ali. 63 ekor tambah 37, 100 ekor kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sehat dan kaya. Ada yang sehat tapi nggak kaya. Mana bapaknya? Itu sehat tapi melarat. Ada yang kaya tapi penyakitan. Makanan semua. Bapak silakan makan daging kambing. Kolesterol. Ini Pak diabetes. Ini Pak asam urat. Bagus mati ya. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung dengar ceramah saya. Di awal-awal saya kasih tahu. Karena setelah ini akan ada tersinggung-tersinggung yang lain. Bukan ceramah. Ceramah saya jelas, terukur. Isinya tak keluar dari tema. Sehat ala Rasulullah. Berapa lama? Takdir nanti. Kalau kira-kira udah ada yang mau. Nanti kalau tengok kawan di sebelah udah ada yang mulai kok. Takdir. Allah Akbar. Fungsi takbir itu untuk musir setan. Kalau ada yang muak, dua kemungkinan. Pertama, diganggu setan. Yang kedua, cacingan. Ceramah saya jelas, terukur. Berapa lama? 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. Selesai tausiah, jawab pertanyaan. Pakai kertas, bawa ke sini. Saya jawab. Yang tidak bisa saya jawab, saya bawa pulang. Saya baca lagi buku referensi. Nanti saya jawab melalui video pendek atau tulisan di www.somatmorocco.blogspot.com. Walaupun saya diundang oleh RSCM, tapi kalau ada yang keliru mesti diluruskan. Betul? Bahwa saya disebut Ustaz sejuta viewer itu tidak benar. Karena yang ada di Instagram sekarang 5,1 juta. Cuma mau ngasih tahu adik-adik aja supaya follow. Sampai mana tadi saya kalau udah sendiri selalu lupa. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu sehat. Makanya nanti kalau ada yang nanya, apa betul Nabi itu sehat? Sehat. Apa buktinya? Jangan nanya masuk neraka. Sekarang kita zamannya zaman argumentasi. Maka kemukakanlah dalil argumentatif. Jangan sampai orang tidak tertarik masuk Islam gara-gara kita. Kita setiap diajak dialog pokoknya marah. Emang marah menyelesaikan masalah? Kalau marah menyelesaikan masalah, kita buat aja seminar marah nasional. Marah tidak menyelesaikan masalah. Nah, setelah kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu sehat, apa? Di mana letak kunci sehatnya? Pertama, kulu, makanlah. Nabi itu makan. Cuman makannya dikit. Beda dengan kita, dikit-dikit makan. Dikit-dikit makan. Sedang pengajian pun makan. Ustaz menjelaskan, jamaah sekalian. Nah, dah mulai ada yang tersinggung lagi kan? Nah, jadi Nabi itu, saya dulu tamat dari Mesir. Saya mau ngasih tahu bahwa saya pernah kuliah di Mesir. Habis itu kuliah di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Kenapa tidak di Indonesia saja? S2 mahal. Di Malaysia saya bisa sambil kerja mandiri, nggak minta sama orang tua. Kenapa nggak S2 di Jakarta aja? 1 semester 5 juta, sidang terbuka 10, tertutup 15, buka tutup 25. Nggak ada. Jadi saya ke Malaysia. Di Malaysia nggak lama, cuma setahun. Habis itu saya dapat beasiswa ke Maroko dari AMCI. AMCI, Ajong Marocain Cooperation International. Saya mau ngasih tahu saya bisa mengucapkan Inggris Prancis sedikit-sedikit. Di Malaysia saya masuk di FPI. Makanya saya dekat dengan adik-adik FPI. FPI itu artinya Fakulti Pengajian Islam. Lalu kemudian salah satu dosennya pagi itu terlambat. Kata dosennya,
Saya baru saja dari hospital. Mereka menyebut hospital, tidak rumah sakit. Hospitality, kenyamanan. Makanya orang masuk hospital nyaman. Tempat kita enggak, pulang sakit mati. Karena dari namanya sudah salah, rumah sakit. Di Mesir namanya mustashfa. Syifa sehat, sembuh. Mustashfa rumah sembuh. RSCM rumah sembuh Cipto Mangunkusumo. Nah, ketika dosen tadi masuk, kata dia saya dari hospital. Dokter saya tadi ngomong di hospital, kata dia, seandainya saya menjadi Prime Minister of Malaysia, Prime Minister, Perdana Menteri, seandainya saya jadi Perdana Menteri Malaysia, yang pertama yang saya lakukan adalah menebang semua pohon kelapa yang ada di Malaysia. Kenapa begitu? Karena kata dia, ini dokter yang ngomong, bahwa segala penyakit berawal dari santan. Barulah saya paham kenapa Nabi sehat, karena Nabi tidak pernah makan santan. Rumah makan Padang, tolong yang tersebut. Karena saya tadi habis makan di rumah makan sederhana. Nah, santan. Ustaz, selama di Mesir ada makan santan? Selama di Mesir saya tidak melihat pohon kelapa, tapi kami bisa buat santan. Caranya gimana? Pergi ke toko jual bumbu, ada satu karung goni besar kelapa. Kelapanya dalam bentuk serbuk. Saya heran orang Mesir, kelapa ini kenapa serbuk? Ternyata setelah adonan roti gandum siap, kelapa hanya sebagai serbuk di atas saja. Orang Indonesia cerdas, serbuknya dibeli sekilo, direndam pakai air panas, di blender, keluar santan. Begitulah semangatnya kita untuk mengejar penyakit. Orang Arab menyebut kelapa Jauzul Hindi. Jauz buah yang kulitnya keras, jauz namanya. Tapi untuk membedakan jauz Arab dengan jauz yang kelapa tadi disebut dan jauz Hindi. Hindi artinya India. Mereka menyebut kelapa itu datang jauh dari India. Artinya kelapa barang mahal, barang unik, barang antik yang tidak tumbuh, dan mereka selamat karena itu. Makanya kalau kita selalu menyalahkan mengkambing hitamkan padahal kambing tidak hitam. Kamu mau hadir akikah anak saya dulu? Saya gak bisa datang akikah anak dia. Kenapa? Nanti makan kambing, takut kolesterol. Nabi akikah makan kambing, walimah makan kambing, kenduri makan kambing, disambut hebat makan kambing. Pernah tak Bapak Ibu baca hadis Nabi meninggal karena darah tinggi? Ada. Saya baru paham, baru tahu ketika kuliah di Maroko. Orang Maroko masak kambing bukan dengan santan. Dan kambing itu gimana? Kambing outlet. Dia buat kambing dibakar, lalu diberi bumbu, bolak-balik dimakan, dan makanannya bersih, tidak ada bercampur darah. Sapi dipotong, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca Bismillah, darahnya habis keluar. Ternyata segala bakteri, kuman, penyakit sumbernya ada pada darah. Orang barat darahnya tidak keluar. Kenapa? Karena sapi, kambing mati stunning, semacam pistol, tapi pelurunya tidak keluar, ditembakkan ke kening. Akhirnya dia pingsan dan mati. Skala yang boleh 7. Dulu kedutaan Australia sempat komplain karena sapi-sapi yang diimpor dari Australia sampai di Indonesia mereka tersiksa luar biasa. Maka muncul Komisi Perlindungan Sapi. Termasuk kedutaan Australia marah. Akhirnya keluarlah fatwa boleh menggunakan stunning, dengan syarat tidak boleh lebih dari skala 7. Karena kalau 7 itu sapinya hanya sekedar bodoh. Sapi Australia itu liar karena tidak diikat. Mereka bebas di tanah lapang. Ketika kami lewat, kami lihat sapi-sapi. Sapinya besar sekali. Ya, sapi limosin. Dalam perjalanan dari Sydney ke Canberra, ke Melbourne, kami lihat. Saya cuma mau kasih tahu bahwa saya pernah ceramah di Australia. Ada orang yang nyempilikan saya. Dianggapnya saya
Jadi sapi tadi sudah seperti banteng, leluasa, bebas. Maka sampai di Indonesia mau ditangkap, diikat tidak bisa. Akhirnya solusinya stoning. Bedanya tidak boleh lebih dari 7. Karena kalau 7 itu sapi sekitar bodoh aja. Kena kening otak kecilnya bodoh, tapi tidak sampai mati. Kalau sampai 8 mati, tidak dipotong. Tapi kalau 7 mati, bodoh, potong. Makanya ibu kalau bapak terlalu liar, beli itu semua. Mbak ketinggian pas mau tidur malam. Besok pagi bapak bersihkan lantai, mandikan anak, masak, mama mau arisan, tidak apa-apa. Kalau ada kelihatan teman kita gitu, itu udah kena stunning. Sapi tidak dipotong, matinya stres tersiksa, darah tidak keluar. Dagingnya cuma dipotong pakai mesin, gak dicuci. Karena bagi mereka darah itu katanya manis, gak dicuci. Setelah itu diletakkan di atas api yang tinggi tidak terlalu matang. Bolak-balik, 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 masukkan ke roti, makan barbecue. Setelah dimakan, mati. Kena penyakit namanya mad cow. Mad sapi, cow sapi, mad gila. Mad cow sapi gila. Sesuai lah lagunya, makanannya sapi gila. Lagunya kata gila. Frog, crazy frog. Ketemu 2 gila, error sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kulu, makanlah. Sekarang ada istilah orang barat namanya white poison. White putih, poison racun. Kenapa disebut dia racun putih? Racun putih itu adalah gula. Penyakit cancer, C-A-N-C-E-R, cancer. Orang barat menyebut cancer, kita payah menyebut cancer. Lu kenapa? Kanker. Asal-muasal segala macam penyakit. Mohon maaf kalau ada yang salah, mohon luruskan Pak Dokter, tapi jangan di sini, nanti setelah selesai. Karena kalau di sini itu hilang kehebatan saya. Tampak betul bodoh saya kan. Jaga juga lah marwah saya. Nanti beri masukan Ustaz yang bisa ceramahkan tadi itu tidak benar. Supaya di masa akan datang saya klarifikasi. Tapi kalau di sini Bapak tegak, itu tadi nggak benar Pak Ustaz. White poison, racun putih, asal muasal segala penyakit adalah gula. Na'udzubillah. Alhamdulillah, itulah enaknya kita kalau ceramah di rumah sakit langsung diterapkan dalam nyata, real, true story. Makanya nggak ada gula di sini. Segala macam penyakit. Nah, ini nyindir nih. Saya ustadz yang tidak pandai nyindir. Saya kalau mau, apa yang saya mau, minta. Tadi di kamar diberikan makanan yang sehat-sehat semua. Rebus pisang, kacang, ubi. Inilah sehat. Makanya nenek moyang kita dulu saya itu ceramah ngawur. Mbah saya pagi minum teh, siang minum teh, malam minum teh, nggak ada sakit. Makan kambing, makan santan di rendang, nggak ada sakit. Betul. Mereka pagi makan banyak, habis itu bajak sawah 2 hektar. Keringatnya keluar, badannya sehat. Orang kita makan ini, makan ini, makan ini, makan ini, makan ini, AC tarik selimut, menggumpal. Makanya melihat dia lemah berjalan, tersinggung. Banyak orang yang meragukan melihat saya kurus ini. Saya sampai ke kampus cepat hari itu, jam 7 sudah sampai. Datanglah ibu-ibu. Ustaz Somad, Ustaz terlalu kurus, pasti Ustaz sakit. Ustaz mau gemuk, beli susu ini. Dia rupanya sales menawarkan susu. Beli susu. Lalu saya tanya dia, kamu tahu Masjid Agung Anwar Pekanbaru Riau? Tahu Ustaz, tanah lapang, betul. Pernah sore-sore dilihat orang lari-lari pakai baju plastik kresek? Ya, kenapa mereka lari-lari? Mau kurus. Saya udah kurus, ngapain lagi? Akhirnya dia tutup botol burbinya. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, definisi sehat terbaru yang dikeluarkan oleh United Nations, Persatuan Bangsa-Bangsa. Siapa itu orang yang sehat? Orang yang sehat adalah orang yang kurus.
Jadi saya termasuk orang sehat menurut PBB. Bagi yang gemuk nggak masalah, yang penting sehat. Kurus pun kalau penyakitan bermasalah juga. Yang penting adalah sehat. Makanya di antara doa kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan jasad. Karena kalau jasadnya sehat, agamanya nggak sehat, error juga. Badannya sehat, otaknya kotor. Di dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang cacat. Kenapa itu? Maling, koruptor, nepotisme, ini semua. Kulu makanlah. Nabi Muhammad itu makanannya sehat-sehat. Saya ceramah berdasarkan bacaan, dialog dengan bapak-bapak dokter. Saya banyak jamaah, kawan-kawan, sahabat-sahabat dokter-dokter, dan saya banyak belajar dari mereka. Makanya kita tidak selamanya ngomong aja. Sekali-sekali kita dengarkan omongan orang. Makanya saya kadang kalau dialog sama panitia, sama bapak-bapak dokter, sama bapak-bapak polisi, pas acara, ternyata Ustaz Somad ini di mimbar aja suaranya keras ya. Kalau duduk sama kita dia diam aja ya. Dalam hati saya, masa saya udah ngomong di sana sini ngomong lagi? Jadi pas ceramah aja ngomong. Kalau sudah di bawah, saya dengar omongan mereka. Sekalian cari bahan. Ustaz Somad, kata teman saya, ya Pak. Kenapa Nabi itu makan pakai tangan? Mungkin waktu itu sendok belum ada Pak. Ketemu pejabat Pemda dekat. Yang lain makan pakai sendok. Bapak Pemda ini pemerintah daerah enggak pakai sendok. Lalu dia nanya saya, Ustaz Somad sama ya sama saya makan pakai tangan? Iya Pak. Bapak kenapa enggak pakai sendok? Kata dia, Ustaz Somad, kalau tangan saya ini sejak kecil sampai sekarang yang pakai cuma saya aja. Itu jawaban dia, singkat aja. Bapak kenapa makan pakai tangan? Sejak saya kecil Ustaz Somad, saya pakai ini karena dari kecil yang pakai ini cuma saya aja. Tapi efek dari kalimat itu luar biasa. Ada orang yang mulutnya gubisan, habis makan haram pernah pakai sendok itu. Dan sekarang kita yang makan itu. Jangan bayangkan, nanti bilang selera. Ternyata hikmahnya bukan di sana. Makanya ada tulisan don't sweep, jangan diusap. Pisau yang terbuat dari besi jangan diusap. Pisau cukur bersihkan pakai ini, besi cukur kopis. Jangan diusap. Kenapa kalau diusap berkarat? Kenapa pisau kalau diusap berkarat? Ada keringat, zat asam. Dan dulu waktu kecil ibu melarang pakai sendok ngambil nasi, jangan pegang nanti cepat basi. Ternyata kalau nasi tadi, gandum tadi, makanan tadi kita pakai tangan, dia cepat basi, cepat busuk. Kalau dia cepat basi, cepat busuk, maka usus kita bertahan awet lama karena pembusukannya tidak terlalu lama. Kata kawan saya yang dokter, saya tidak mau bicara masalah kedokteran karena ada pepatah Arab mengatakan man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang ngomong bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Jangan sampai nanti pasien sama keluarga besar SCM ngomong, ternyata Ustaz Somad ngomongnya nggak pernah kami pelajari sama sekali. Aneh-aneh, jangan-jangan dia dapat ilham dari planet UFO. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tangan. Saya pergi ke rumah sakit menjenguk jamaah sakit. Ustaz, ini jamaah ada sakit. Oke, saya datang. Luangkan waktu kosong, break dari satu ceramah ke berikutnya, mampir rumah sakit. Sampai di pintu lift, ada banner gede, besar, tulisan 5 jam. Lalu di bawahnya ada tulisan, cuci aku dong. Cuci aku dong. Saya ambil kamera, saya foto. Saya tulis di komen status Facebook, baru sekarang lu minta cuci. Bahkan anak-anak kita, kalau ibu masih ingat gak? Saya tidak ingat tanggal berapa, bulan berapa, ketika anak-anak minta, mama, tolong besok siapkan gayung sama sabun. Bapak ibu sekolah nyuruh bawa, hari apa besok? Hari cuci tangan sedunia.
Masalah cuci tangan jangan ajarkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi sudah mengajarkan 14 abad yang lalu. Idza staiqaza ahadukum min naumihi, kalau kamu bangun tidur, fala yukhmis yadahu, jangan masukkan tanganmu ke dalam ember bejana tempat air. Bangun tidur, cuci tangan dulu. Kenapa tangan mesti dicuci? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena kamu tidak tahu tanganmu tadi malam nginap di hotel mana. Makanya kalau punya pembantu, mereka itu bukan musuhmu. Jangan ngomong kasar-kasar di depanmu, nanti dia baik. Malam-malam bangun subuh dia nggak cuci tangan, dia obo itu beras. Pas kau makan dari dapur dia ngerasain makan. Tapi didik dia dengan baik. Engkau saudaraku, engkau keluargaku, engkau sudah kuanggap seperti familiku, maka aku ajarkan baik-baik. Kalau engkau bangun tidur malam, cuci tanganmu baik-baik. Cuci tangan sebelum wudhu. Saya wudhu di salah satu masjid dekat MDA. Ketika saya buka keran, karena mau cepat-cepat, langsung saya ambil air ke wajah. Datang anak kecil di samping, apa katanya? Pak, cuci tangan dulu. Itulah saat yang saya paling pahit. Syukurnya dia nggak kenal saya Ustaz. Pak, cuci tangan dulu. Andai dia tahu Ustaz Somad ya. Tapi kalau dia sampai pulang cerita, Mama, tadi Ustaz Somad nggak cuci tangan dulu. Cuci tangan, ternyata di antara jari jemari ini mengeluarkan keringat-keringat. Ada yang mengeluarkan keringat menyebabkan influenza, batuk, demam, tipu, macam-macam penyakit. Maka kita disuruh cuci tangan. Orang Islam cuci tangan, bangun tidur cuci tangan, sholat subuh cuci tangan, sholat zuhur cuci tangan, sholat duha cuci tangan, bersih. Naik pesawat, kita kalau naik pesawat itu datang pramugari bawakan sapu tangan yang berasap. Untuk apa? Cuci tangan supaya fresh. Kemarin saya naik pesawat nggak ada yang itu kelas ekonomi. Coba yang bisnis, pasti dia kasih apa? Kasih. Yang ini baru pertama naik, dia sangka roti. Itu tuh cuci tangan. Makanya di rumah-rumah makan mewah itu ada wastafel. Begitu datang apa? Cuci tangan dulu. Makanya orang yang masuk Islam bukan karena takut, masuk Islam karena melihat. Siapa yang mengajarkan ini? Orang yang buta huruf tidak bisa tulis baca, tapi kita yang beriman mudah. Dari mana? Simpel, sederhana, kecil, remeh-temeh. Dari mana dia tahu? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang mereka baru tahu cuci tangan. Makanya dibuat hari cuci tangan sedunia. 20 tahun lagi baru mereka tahu manfaatnya. Mereka akan buat hari cebok sedunia. Sekarang cebok masih pakai tisu, masih pakai benda-benda. Padahal yang paling bagus pakai air suci bersih. Doktor sastrawan Indonesia dari Riau menjadi dosen internasional di University Malaya. Kata temannya, sahabatnya almarhum sudah meninggal, Ustaz Somad, Dr. Fulan kalau seminar kemana-mana di dunia, dalam tasnya pasti ada gayung. Kenapa begitu? Karena dia pasti kalau diundang tinggal di hotel berbintang, hotel bintang 5. Ternyata hotel ini makin banyak bintangnya, makin tidak ada air. Bintang 3 ada keran, bintang 4 sudah mulai tidak ada, bintang 5 semua dipencet, nggak keluar air lagi. Dan ini orang walaupun sudah terkenal masyhur, bukan ustaz, bukan ulama, budayawan Melayu asli, tapi kemana-mana bawa gayung. Kenapa? Ingin membawa, mengajarkan dalam dirinya ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan berislam itu bukan cerita tentang masalah sholat nanti belakangan. Kita cerita masalah sehat dulu. Makan dalam Islam gunanya untuk apa? Semua orang makan, semut makan, binatang yang najis, anjing, babi makan. Kenapa kita makan? Orang Islam makan liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Abdul Somad kalau tulang belakangnya tidak tegak, gimana dia mau sholat?
Allahu Akbar, tegak tulang belakang. Makanya nanti bapak kalau makan banyak, ibu nanya, "Papa kok makan banyak sekali?" Untuk menegakkan tulang belakang. Aku kalau tidak sebanyak ini tidak tegak tulang belakang. Artinya apa? Kalau sudah rasa kau makan tulang belakangmu tegak, berhentilah. Makanya muncul istilah orang tua-tua kita, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Muncul bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah. Al-ma'idatu baitu kulli da. Sebab segala penyakit adalah lambung. Semuanya berawal dari lambung. Makanan. Makanya Nabi Muhammad SAW, para sahabat menjaga itu semua. Saya bertamu ke rumah salah seorang jamaah. Ustaz Somad, ya Pak, ini ada iklan suplemen dari Amerika. Mantap, coba Ustaz baca-baca dulu. Saya baca. Kata dia, ketika kita makan apel dibelah, kenapa tidak ada ulat di dalamnya? Sementara jambu di belakang rumah kita belah, ada ulat. Adik-adik sekalian, kenapa apel dibelah? Gak ada ulat. Kenapa jambu dibelah? Ada ulat. Apa sebabnya? Saya jawab, Pak Ustaz, kenapa? Karena ulat gak mampu beli apel. Orang kalau krisis ekonomi gini jawab. Ternyata apel itu tidak ada ulatnya karena disemprot pestisida. Jambu di belakang rumah kita tidak ada. Bukan ulat seleranya rendah. Ikan asin, kalau mau beli ikan asin, belilah ikan yang dikerubungi lalat. Ikan yang tidak dikerubungi lalat, kenapa? Karena lalat tahu bahwa ini pakai formalin. Makanya lalat kadang heran nengok jamaah yang beli ikan yang enggak. Kami aja nggak mau, kata dia. Nih, ternyata seleksi alam luar biasa. Alam mengerti, kita tidak paham cerita tentang itu. Nah, akhirnya menggumpallah pestisida yang dalam makanan tadi, dalam darah, dalam daging, dalam tulang, menjadi penyakit yang tidak bisa diolah oleh tubuh, menjadi gumpalan-gumpalan penyakit. Bagaimana cara menghilangkannya? Macam-macam terapi, kemo segala macam. Tapi kata dia, kata suplemen Amerika punya ini, kata dia ada terapi yang ditemukan oleh orang Amerika, namanya fasting. Fasting, tidak makan berat selama 8 hari dalam sebulan. Fasting, minum boleh, merokok boleh menurut mereka, makan buah boleh, tapi makan berat nggak boleh 8 hari dalam sebulan. Ketika membaca itu langsung saya berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kami sudah mengajarkan fasting 8 hari dalam sebulan. Senin, Kamis, 8 hari. Persis 8 hari, bukan 9, bukan 10, 8 hari. Siapa ini yang punya kerja? Makanya sekolahkanlah anak-anak kita di fakultas kedokteran, karena dia akan menjelaskan Islam dengan ilmunya sesuai Quran dan Sunnah dengan medisnya. Kalau Abdul Somad yang ngomong, mungkin orang tahiyan enggak percaya. Tapi kalau anak bapak yang dari kedokteran nanti yang ngomong, pasti mereka percaya. Kenapa? Titelnya dokter. Sudah dokter. Ini RCM. Itu pun tulisannya nggak sampai ujung. Coba lihat, penceramah menunjukkan yang nulis nggak yakin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lagi kamu kuliah di mana? Di Fakultas Syariah Islamic Law, masuk surga. Masuk kuliah di mana? Di Fakultas Usuluddin jurusan tafsir hadis, mantap. Kuliah di mana? Di Fakultas Kedokteran, masuk neraka. Oh enggak, saudaraku. Ada yang mengkaji tentang ilmu langit. Inna fi khalqis samawat, mengkaji ilmu langit, astronomi. Wal ard, ilmu bumi, geologi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, meteorologi, klimatologi, geofisika. Saya nyebutnya dia, tapi pun nggak tahu artinya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Itu semua adalah ayat. Mengkaji tentang ilmu langit, ayat. Mengkaji tentang ilmu bumi, ayat. Loh, dokter kan nggak ngaji
mengkaji langit dan bumi, dokter mengkaji tentang anatomi tubuh. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu ini ada ayat-ayat. Makanya yang paling takut kepada Allah adalah dokter. Karena dokter yang paling mengerti tentang anatomi tubuh manusia. Makanya kalau ada dokter gak takut sama Allah, kalau bahasa kampung kami, something wrong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanan terjaga. Minuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba carikan saya hadis Nabi minum gula yang ada alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu mengambil obat kesembuhan dengan dua, al-asal madu wal Quran. Zahir batin. Zahirnya madu. Ketika digali pasir di Afrika Utara, gali di pasir, ditemukanlah piramid-piramid, kubur-kubur, makam tua, istana-istana di Luxor. Begitu dimasuki mereka ke dalam, ditemukan tulang belulang, cawan-cawan, gelas-gelas berisi air kering, berisi anggur kering, berisi korma kering, berisi khamar kering, sabu-sabu belum ada. Tapi ada yang tidak kering. Apa? Berisi madu. Asal madu. Saya pergi ke rumah sakit ceramah, ketemu dengan Pak Dokter. Ustaz Somad, minum suplemen apa? Alhamdulillah Pak Dokter, sampai sekarang saya belum ada minum suplemen. Bagus Ustaz, jangan minum suplemen. Suplemen itu racun, katanya. Tolong pabrik suplemen jangan marah. Ustaz, minuman tambahnya apa? Enggak ada Pak, tapi jamaah selalu ngasih saya madu. Bagus Pak Ustaz, madu paling bagus. Mana lebih bagus, madu sama susu Pak Dokter? Lebih bagus madu, semuanya ada terkandung dalam madu. Gimana cara minumnya Pak Dokter? 3 kali sehari Pak Ustaz. Sama macam nonton infotainment. Pagi 1 sendok, siang 1 sendok, malam 1 sendok. Saya Pak Dokter minum madu ini kalau langsung geli, leher saya nggak sanggup, kadang mau muntah. Oh, nggak apa-apa Ustaz Somad. Ustaz masukkan ke dalam air hangat, Ustaz tuang, Ustaz campur, lalu Ustaz minum. Nah, ini penjelasan. Maka makin yakin saya. Dulu saya sekedar minum saja, sekarang makin yakin minum madu. Ternyata madu luar biasa. Madu diambil dari saripati bunga. Nabi bercerita tentang madu. Nabi bercerita tentang hewan yang mengeluarkan madu. Dan dalam Quran ada satu surat khusus, surat An-Nahl. Beda nahal dengan namal. Namal, nahal. Adik-adik, apa beda nahal dengan namal? Yang satu pakai mim, yang satu pakai ha, Pak Ustaz. An-namal semut, an-nahal lebah. Lebah mathalul mu'minin kamathalin nahli. Orang beriman seperti lebah. 4 keistimewaan lebah. Apa itu? Lebah hanya memakan yang baik-baik saja. Pernah enggak ada berita lebah pakai narkoba? Lebah hanya makan saripati bunga. 2, lebah hanya mengeluarkan yang baik-baik saja. Karena makanannya baik, makanya dikeluarkan baik. Jadi kalau ada tetangga kita, kawan kita, ngomongnya kebun binatang, rusa, harimau, singa, badak, domba, ini mungkin makanannya juga tidak baik. Mudah saja. Kalau ada teman, sahabat, kerabat ngomongnya tak baik, ini pasti makanan tidak baik. Yang dimakan baik, yang dikeluarkan baik. Madu. Lebah tidak pernah hinggap di ranting dan ranting patah. Lebah kalau mau buat sarang di batang pohon yang besar. Artinya apa? Umat Islam tidak menyusahkan. Dan lebah tidak boleh diganggu. Jangan sampai kau ganggu lebah. Sekali kau ganggu lebah, kau dikejarnya walaupun kau masuk ke dalam kali. Itu kapan kepala mengucut kepala biasa. Jangan ganggu lebah. Lebah tahu bahwa di ujung ekornya ada satu senjata pamungkas, sengatan. Dan kalau dia sudah menyengat, dia tinggalkan itu di kulitmu sebagai kenangan abadi sampai mati. Dan lebah tahu kalau itu sudah copot, lepas dari badannya, dia akan mati. Dan lebah tidak takut karena berarti dia sudah mati syahid. Karena prinsip lebah, lebih baik mati syahid daripada, lebih baik putih tulang daripada putih mata. Lebah tidak pernah ngomong, saya yang menerjemahkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka betul kata Nabi, jaga makananmu takun mustajabud da'wah. Kalau kau jaga makananmu yang baik-baik,
Taib artinya baik, bergizi, berkualitas, tapi tidak halal. Taib baik, bergizi, berkualitas, tapi tidak halal. Sedangkan Islam mengajar taib artinya baik. Sekarang bawa taib nggak pulang-pulang. Taib artinya baik. Baik belum tentu halal. Ada yang halal belum tentu baik. Maka lihat komposisi gizinya, maka pergi ke rumah sakit, check up kesehatan gigi bagaimana. Saya selalu periksa gigi. Bu dokter, ngilangin karang gigi ini berapa bulan sekali? Tergantung Pak Ustaz, pertumbuhannya macam-macam. Ada yang 6 bulan sekali. Cek kesehatan, bagus. Saya pergi juga cek kesehatan. Jadi bukan setelah pengajian, kamu nggak ke rumah sakit periksa kesehatan? Enggak, kalau tidak mati kata Allah, tidak mati. Ini kan ikhtiar, usaha. Makanan sudah, minuman sudah. Ada satu lagi, apa dia? Psikologis. Pak dokter, kenapa orang nggak makan mie pakai formalin, nggak makan daging kambing, nggak makan gulai kambing, nggak makan sate kambing, nggak makan soto kambing, nggak makan sop kambing? Kenapa kolesterolnya naik? Tidak minum teh manis, kenapa gula darahnya naik? Bahasa dokter lembut, halus. Ustadz, ini bukan masalah makanan, ini masalah psikologis. Kalau bahasa Ustadz Somad kasar, ini masalah busuk hati. Bersarang penyakit dalam hati. Sudah dapat, mungkin sudah lama tonton videonya. Yang ceramah dokter, saya suka sekali ceramah itu. Ternyata menurut Pak dokter, apa dia yang menyebabkan penyakit bermacam-macam itu persis seperti hadis Nabi Muhammad SAW. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badanmu ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia sehat, maka yang lain ikut menjadi sehat. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Orang kalau sudah kena penyakit hasad, dengki, iri, itu detak jantungnya udah gak normal. Melihat tetangga rumah baru, melihat tetangga mobil baru, yang paling kencang lihat tetangga bini baru. Istri lama tinggal, ibu mau marah. Islam mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya. Betul. Yang sebelumnya perempuan tidak diberikan harta warisan, maka perempuan di zaman jahiliyah dulu diwarisi. Saya misal orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu istrinya banyak, unlimited edition. Bisa 1 istri, 2 istri, 3 istri, 4 istri, sampai 25. Istri yang terakhir anak gadis. Maka kalau dia meninggal, istri yang terakhir ini akan diwarisi oleh anak yang pertama. Bayangkan perempuan zaman dulu. Tapi kemudian zaman Nabi Muhammad SAW yang mengangkat derajat harkat martabat perempuan adalah Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Perempuan tidak lagi boleh diwarisi, perempuan mewarisi harta. Jatahnya bukan 1/6, bukan 1/3, bukan 1/5, langsung diangkat Nabi setengah. Lirrijal lizzakari mithlu hadhil unsayain. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Wah, enggak level juga Pak Ustaz. Kenapa perempuan dikit? Kenapa laki-laki lebih banyak? Yang memberi nafkah laki-laki, yang memberi laki-laki punya 5 tanggung jawab terhadap perempuan. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Perempuan diangkat derajatnya. Itu Ustaz Somad ngomong aja. Mana buktinya perempuan diangkat derajatnya? Kalau kalian mau tahu di mana perempuan diangkat martabatnya, datanglah ke RSCM. Lihat mereka ditempatkan di tempat. Sampai Ustaz aja bukan. Saya diletakkan di bawah. Mereka diangkat derajat. 2 kemungkinan. Entah mereka tinggi atau karena terlambat datang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi membawa pesan dari Allah mengharamkan riba. Pinjam 100 bayar 120, pinjam 1 juta bayar 1.200.000, pinjam 100 bayar 12. Maka ini riba. Orang yang banyak riba, kredit, rentenir, pinjam, itu detak jantungnya tak normal. Kalau kita normal, orang kalau banyak itu, apalagi kalau sudah datang debit kolektor, maka muncullah penyakit jantung.
Pulang acara pernikahan, akikah, walimah, nikah, akikah, walimah, nikah, akikah, walimah, nikah, langsung sakit. Ditelepon, Pak dokter, silakan datang ke rumah. Oke, I'm coming. Begitu sampai ke rumah, dibawa itu balon hitam masih manual. Wow, 180/150. Jangan jauh-jauh dari rumah. Kenapa dok? Payah ngurus jenazahnya. Ada makan soto kambing? Enggak. Ada makan gulai kambing? Enggak. Ada makan sop kambing? Enggak. Ternyata bukan salah kambing. Di tempat acara nikah tadi ada teman pakai gelang besar. Sampai kaki pun dipasang gelang kaki, dipasang gemerincing supaya waktu lewat semuanya rincing. Sudah tahu ekonomi morat marit susah melarat, banyak orang sakit hati, hasad, dengki, busuk hati. Ngasih juga lagi dipakai, jangan pakai perhiasan banyak-banyak, cukup pakai cincin satu. Seperti Ustaz Somad pakai cincin satu. Tidak cukup pakai gelang di dalam, pakai rantai. Ini pakai gelang besar. Jam berapa ya? Ganteng di sini ya. Tidak baik. Banyak orang yang begitu melihat itu kumat langsung. Begitu melihat, mas pulang ke atas. Allah. Efeknya bukan cuma ibu. Kalau sudah ibu sakit jantung, nanti dia pulang dia akan menekan lagi. Itulah. Kalau tahu gitu nikah, nggak mau nikah sama mas dulu. Wah ini bapaknya nanti duluan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Makanya Nabi mengatakan, ad-dunya mata, dunia kenikmatan, wa khairu mata'iha, seindah-indah kenikmatan adalah al-mar'atus solihah, istri yang solihah. Istri solihah itu bagaimana? Begitu kau pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tukang langgang, bintang pukang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Pulang gak dapat apa-apa, jual es krim, hujan terus. Begitu pulang, mohon maaf Adinda, nggak bawa apa-apa. Apa kata istri solihah? Nggak apa-apa mas, sabar. Kita makan es krim ini bersama. Tinggal kita bersama. Dan artinya apa? Menenangkan jiwa. Idza ra'aitaha saraka. Kalau kau lihat raut wajahnya membuat hatimu lapang. Lapang hati. Kenapa? Karena ada senyuman tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Sekarang perempuan tidak pakai dandanan, bukan untuk suaminya, untuk suami orang lain. Di rumah bau terasa, di luar parfumnya, imam di depan pun salah baca ya. Pakai di depan. Wala ana abidun ma'abatum wala antum abiduna ma'a. Wala ana abidun ma'abatum wala antum abidun. Wala ana abidun ma'abatum wala antum abidun. Gak kelihatan simpang lakum di hukum wali. Makanya perempuan gak boleh pakai parfum berlebih-lebihan. Sekedar menghilangkan bau ketek gak apa-apa. Sampai bau luar biasa. Kamu berdandan bukan untuk orang lain, untuk menenangkan jiwa suamimu. Ustadznya kalau ceramah selalu mendiskreditkan perempuan. Oke, kita balik. Kalian juga jadi laki-laki yang menenangkan perempuan. Sekarang kau sehat, tenagamu kuat, jangan kau tekan perempuan. Ini berapa banyak WhatsApp perempuan yang mengadu, Ustaz, suami saya kalau ngomongnya lekit gak enak, terus katanya nyesal nikah sama saya, kalau tahu begini bangun sama yang lain. Ini kamu luar biasa. Mereka itulah orang-orang yang dipilihkan Allah untuk kamu. Makanya pulang dari sini katakan, Adinda, aku tak pernah mencarimu, kau tak pernah mencari aku, Allah akan pertemukan kita. Sekarang kau sedang ganteng-gantengnya, sedang kuat-kuatnya, sedang bersemangatnya. Ya, sekarang kau marahin dia akan lari karena dia mengharapkan uang bulanan, dia tidak kerja. Tapi sampai masanya kau tua, kau sakit, kau lari. Nanti ketika kau terbaring di ruang ICU, tulisannya IC, artinya apa? I see you, you don't see me. Matamu terpejam. Siapa yang akan menyuapkan makanan pagi, petang, siang dan malam? Tuh mereka itu. Mereka akan juga.
Maka kalau kau baik sekarang, mereka juga akan baik. Mas, makan ya mas, makan. Sabar mas, gak lama, sebentar lagi. Baik-baik sekarang, baik-baik sama mereka. Jangan tekan mereka. Jangan sampai begitu mendengar suara motormu, detak jantung mereka sudah tidak normal. Jangan sampai mendapatkan WhatsApp, SMS-mu, mereka sudah menderita. Bahagiakan mereka, senangkan hati mereka. Nanti saatnya kau tiba tua, sakit, melarat, mereka yang akan membutuhkan engkau. Kau tak bisa butuh. Membawakan kain tayamum, mereka yang mau. Sampai saatnya mereka lah yang membisikkan ke telingamu sebelah kanan, la ilaha illallah. Makanya bapak, ibu mulai latihan sekarang. Kalau nampak bapak agak kalau kamu baik sekarang, nanti mereka juga akan menyuapkan dengan baik. Makannya mas, tapi kalau kau kasar sekarang, nanti ingat, dokter gak ada, bidan gak ada, tinggal berdua di situ. Yang sombong dulu kan, yang selingkuh dulu kan, pacaran dulu kan. Berapa kali kamu kuliah, cuma aku gak berani ngomong waktu itu. Diambilnya kabel infus ikat. Oleh sebab itu jaga kebaikan-kebaikan ini. Insya Allah sehat makanan, sehat minuman, sehat perilaku, sehat psikologis, maka kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas 60 menit. Saya dari tadi mandang ke sana bukan melihat ibu-ibu, melihat jam. Jadi yang udah ada di situ kan grogi. Ibu yang ada di atas, kami dari bawah ini melihat kalian seperti melihat emas koki. Ada ikan paus atau dua. Ustaz, apa hukum yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 32 berlaku untuk seluruh manusia atau untuk Bani Israel saja? Kalau nanya sama saya, sebutkan ayatnya, karena saya bukan Ustaz Adi Hidayat. Soalnya dari ini hafal semua, letaknya di sini, toko bukunya di sini dekat. Tapi untuk melihat ayat, akan datang kalau nanya sama saya, tuliskan ayatnya. Saya nggak hafal Quran. Sebentar, salah. Misalnya undang orang lupa. Surat Al-Ma'idah ayat 32. Mohon maaf, ustaznya nggak hafal Quran. Ayat 32. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Apakah ini berlaku untuk Bani Israel saja? Tidak. Untuk seluruh umat manusia. Siapa yang membunuh satu jiwa, maka seolah-olah dia sudah membunuh seluruh jiwa. Tapi yang menghidupkan satu jiwa, maka dia sudah menghidupkan seluruh jiwa. Karena kita ini satu jiwa. Siapa yang bisa menghidupkan satu jiwa? Bapak dan ibu dokter. Allahu Akbar. Hai bapak ibu dokter, sudah berapa jiwa yang sudah kau selamatkan? Kau sudah menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Makanya anak-anak bapak ibu lihat, dan bakatnya dari kecil sudah kelihatan. Kalau ada di antara anak bapak ibu dari kecil sudah bawa jarum suntik, berarti dokter spesialis. Kalau dididik dengan baik, jadi dokter spesialis. Kalau tidak, jadi pecandu narkoba. Satu nyawa dia selamatkan, maka berarti dia sudah menyelamatkan satu jiwa seluruh manusia. Man ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menyelamatkan satu nyawa, berarti dia sudah menyelamatkan seluruh nyawa manusia. Makanya Islam itu datang menjaga 5. Menjaga akal, jangan pakai narkoba. Menjaga nyawa, jangan membunuh sembarangan. Menjaga kehormatan, jangan berzina. Menjaga harta, jangan mencuri. Menjaga kehormatan, jangan ejek, caci maki, sumpah serapah. 5 yang dijaga oleh Islam. Salah satunya dijaga oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dulu saya heran, kalau ketemu sama anak-anak, mau jadi apa? Mau jadi dokter. Mau jadi apa? Mau jadi dokter. Jarang-jarang mau jadi apa? Jadi ustaz. Mau jadi apa? Jadi dokter. Sekarang baru saya paham kenapa mereka bercita-cita jadi dokter.
martel besar, palu godam, kerja dari pagi sampai sore, gaji 50.000. Tukang. Dokter martelnya kecil. Megangin, pukul mencet 7 juta. Senter besar, batunya 6. Dipakai dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh, jaga malam. Gaji sebulan 1,5 juta. Dokter, baterai kecil gua, senter kecil. Pasien buka mulut, 2 juta. Makanya kalau ada dokter yang pelit, itu lebih dulu masuk neraka. Tugas profesi kesehatan sangat terkait dengan urusan nyawa. Apakah hukum di atas nomor 1 bisa berlaku juga khususnya jika dalam melaksanakan tugas menjadi malpraktek? Amat sangat. Ketika engkau dengan kekuasaan ilmu pengetahuanmu, siapapun bisa kau bunuh. Siapapun bisa kau bunuh. Oleh sebab itu maka sumpah menjadi dokter luar biasa. Tapi jangan gara-gara ini adik-adik jadi takut jadi dokter. Enggak. Saya sudah ceritakan, kalau bisa kau selamatkan 1 nyawa, semua sudah. Kau bisa jadi dokter spesialis, kau sudah bisa membantu fakir miskin, orang susah, melarat, sakit. Bayangkan, saya masuk ke pedalaman suku Terasing, Melayu tua, suku Akik, suku Melayu. Apa yang bisa saya sampaikan? Tabligh akbar di sana nggak laku. Mereka nggak kenal kita, nggak ada signal, nggak ada paket di sana. Lalu Ustaz ketika masuk ke pedalaman dengan apa? Dengan dokter, operasi bibir sumbing gratis. Periksa ibu hamil gratis, khitan massal gratis. Makanya dokter lebih dulu masuk surga dengan amal-amal soleh. Begitu cara mengobati hati yang sempat terluka. Bagaimana sehat, tetap cantik dan energik serta awet muda? Mindset, main otak, setting. Otakmu mesti disetting. Otak, settingan otaknya mesti diluruskan. Kau cantik bukan karena bedakmu 2 inci. Kau cantik bukan karena bibirmu habis. Ada orang mengatakan itu bibir seksi habis operasi. Saya lihatnya seperti panas dalam. Mindset otak harus diluruskan. Sekarang banyak mindset, main otak, setan, mindset otak setan. Wala udillan wala umin wala udillannahum. Kami sesatkan otak mereka. Wala umanniyannahum. Kami buat mereka berhalusinasi, berimajinasi. Aku cantik, aku cantik, aku cantik, aku cantik. Yang membisikkan siapa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin yang membisik. Kooperasi plastik, kau lebih cantik, kau lebih cantik, kau lebih cantik. Kalau jin yang membisikkan, kita baca ayat kursi dia kabur. Ini yang membisikkan wanas, teman kita sendiri. Kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal. Makanya la'anallahul washimat, Allah melaknat orang yang merubah, washimat yang buat tato, wal mutashimat minta buatkan tato, wal mutanammisat mencabut, mengotak-atik, wal mutafallijat mengotak-atik gigi, wal mughayyirat, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau diperturunkan ini, perempuan ini seperti bunga. Bagaimana bunga? Kuntum, mekar, harum, cantik, layu. Kuntum, mekar, cantik. Dulu waktu pertama nikah memang bibir mubak dari mereka, alis mubak semut beriring, pipi mubak bau dilayang, rambut mubak mayang terurai. Begitu anak lahir dari mi fa sol la si do sol fa mi re do, rambut sudah macam suku kompor, alis sudah macam PNS bukan bangsa, bibir sudah macam semangka busuk 3 hari. Maka sebenarnya cantik itu bukan pada wajahmu, cantik karena cahaya matamu tahajud tadi malam, cantik karena bekas air wudhumu yang membersihkan wajah, cantik karena bacaan Qur'anmu. Apa namanya? Inner beauty, kecantikan dari dalam. Berapa banyak kadang orang merasa dirinya cantik tapi kita lihatnya takut. Pernah nggak lihat itu? Dia bukan main merasa cantik, kita lihatnya
macam zombie. Dia saja yang merasa cantik. Ini yang paling mengerikan. Kita merasa cantik, orang melihat kita takut. Nah, orang-orang barat banyak yang terkena itu. Cari videonya di YouTube. Merubah wajah. Nauzubillah. Apa yang dikatakan Nabi 14 abad lalu real, nyata kita lihat hari ini. Masalah merubah wajah. Oleh sebab itu maka syukuri apa adanya. Syukuri apa adanya. Bagaimana? Saya kan enggak mau aja nyanyi. Kalau mau udah 5 album keluar. Bagaimana Rasulullah selama hidupnya melakukan kebersihan seperti mandi yang dapat menyehatkan? Apakah mandi dalam malam di atas jam 22 bisa membuat sakit? Tolong dijawab Pak Ustaz. Asfaraka, kuku. Inna syaitana yaqudu ma tala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Orang yang baca auzubillah, tapi kukunya panjang, setan bingung. Kau usir aku, tapi di masjid kau sediakan untuk aku. Karena kita bertamu ke rumah orang makan bakwan, yummy, enak ya, iya, kukunya hitam, biasa. Kidal busuk. Itu dah lemah. Kembang dari kuku dalam. Di atas black kutek, di bawah black daki. Yang mulai memasukkan tangan ke jilbab, waspada. Potong, pulang terus dipotong. Kebersihan. Makanya dalam Islam diajarkan as-tahuru syatrul iman. Kesucian setengah dari iman. Suci itu bukan seperempat, bukan seperenam. Suci setengah dari iman. Kenapa? Karena orang yang tidak suci, sholatnya tidak sah. Mandi wajib, bersih semuanya, mandi. Ada tulisan dikirim sahabat ke grup, stroke di kamar mandi. Kenapa orang stroke di kamar mandi? Kenapa tidak stroke di musola? Ternyata ketika orang di kamar mandi, dia ambil air langsung dia siramkan ke kepalanya. Maka kepalanya kena air dingin, darah menyembur dari jantung mau naik ke atas, tapi salurnya tersumbat. Tapi Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu sudah mengajarkan air disiramkan ke kaki sampai mata kaki, terus ke betis sampai lutut, naik ke atas paha sampai ke pinggang, naik ke atas, dimulai dari sebelah kanan, dimulai sampai ke atas. Sesungguhnya mukjizat mandi. Dokter spesialis datang. Ustaz Somad, ya Pak Dokter, coba bacakan ayat wudu. Idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu birususikum, usap kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Yang tangan tadi Pak Ustaz, ilal marafiq, sampai siku. Jadi gimana kalau orang hidupkan keran dari siku sampai ujung Pak Ustaz? Sah. Kenapa sampai siku Pak Ustaz? Jangan banyak-banyak tanya, udah gitu dalam Quran. Kalau kita nggak tahu jawabannya, pura-pura marah. Udah saya selalu sebut. Ustaz, kenapa sampai siku Pak Ustaz? Jangan tanya Pak Ustaz. Udah gitu aja. Ustaz Somad, kami di rumah sakit, kalau mau operasi orang, kami cuci tangannya gitu Pak Ustaz, seperti dalam Quran. Mencuci sampai siku. Saya penasaran, saya balik tanya, kenapa nggak sampai ujung Pak Dokter? Untungnya dokter ini nggak tendang. Coba dia dengar, jangan tanya-tanya. Ustaz Somad, kalau kami cuci tangan kami sampai siku, maka bakterinya ikut dengan air sampai ke siku, steril, bersih. Tapi kalau kami cuci sampai turun ke bawah, maka menggantung di ujung jari. Maka begitulah kalau kita berwudu Ustaz Somad, lama-lama dia pulang ceramahnya saya. Ternyata Islam sudah mengajarkan sterilisasi, kebersihan, kesucian, mengalahkan. Itu kan bicara Islam karena agama dia Islam, apologi, membela semata. Bukan, ini sudah dibuktikan berapa banyak. Akan banyak orang masuk Islam bukan karena kita meledakkan kedutaan Amerika. Orang akan masuk Islam bukan karena kita menjelek-jelekkan agama orang. Orang masuk Islam karena kita mampu menunjukkan ajaran Islam yang terbukti kebenaran menurut medis dan sains, dan Islam yang rahmatan lil alamin. Allahu Akbar. Sudah ada yang ngomong. Bagaimana cara istri Rasulullah menjaga kesehatan ketika hamil? Baca Al-Quran. Subuh Jumat, rakaat pertama, rakaat kedua, di antara ayat yang dibaca, Hal ata
'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqanal insan, kami ciptakan manusia min nutfatin, dari sperma, amsyajin, kami campur dengan sel ovum, sel telur, faja'alnahu sami'an basira. Saya ketika membacakan ayat ini, kami ciptakan manusia dari sperma, dicampur dengan sel ovum, sel telur, kami jadikan dia bisa mendengar, bisa membaca. Pas saya sedang ceramah kultum subuh, datang jamaah ngasih secari kertas. Ustaz Somad, ayat yang Ustaz jelaskan tadi sesuai dengan ilmu saya. Rupanya yang ngirim kertas itu SPOG, spesialis kandungan. Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan 14 abad yang lalu bahwa proses penciptaan manusia dari sperma bertemu dengan sel ovum, sel telur, dan janin dalam kandungan sudah bisa mendengar dan bisa membaca. Makanya ibu-ibu hamil disuruh baca Quran, berzikir, bersolawat. Kalau ibu bersolawat, berzikir, hatinya tenang. Siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kalau engkau banyak berzikir, hatimu tenang. Kalau jantung ibu tenang, anak yang ibu kandung juga tenang. Makanya ibu hamil jangan ke mall. Ibu hamil kalau ke mall pas ngelihat tas kulit, aduh, lihat cincin, ibu gak tenang, anaknya error. Makanya kadang kiai-kiai kita nasihatin, ibu hamil lah, iyalah, baca Al-Quran. Cuman kadang ibu ini kan nanya detail. Kiai, baca Quran kan banyak, surat apa? Baca surat Yusuf. Nabi gak ada nyuruh baca surat Yusuf. Cuman karena ini jamaah nanya, kiai kasih tahu tujuan Pak Kiai, kalau baca surat Yusuf, anaknya nanti sabar seperti sabarnya Nabi Yusuf. Diajak Zulaikha berzina gak mau, cuma si ibu salah sangka. Disangkanya kalau baca surat Yusuf nanti anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Pas anak lahir PKI, pendek kecil hitam. Akhirnya komplain, apa ini Kiai bohong, buktinya anak lahir hitam. Datang komplain, gimana Kiai, anak saya kok gak seperti Nabi Yusuf? Kiai sabar, senyum. Bojone di suaminya mana? Iki bojone. Ya bodoh. Makanannya halal, halalan thayyibah, ibunya berzikir. Sekarang diajarkan senam ibu hamil, mesti begini, mesti begini, mesti begini. Banyak saja sholat sunat, tentu tetap konsultasi ke dokter. Kalau hamil sekian bulan masih boleh ruku apa enggak? Saya katanya enggak boleh ruku, Pak Ustaz. Sholat duduk seperti di pesawat. Enggak bisa juga Pak Ustaz karena hamilnya besar, terentang, miring, arah ke kiblat. Enggak bisa juga harus sentuh nah, pakai isyarat mata. Allah. Enggak juga bisa Pak Ustaz. Kami sholatkan. Banyak suami-suami yang ketawa. Boleh. Amalan apa saja yang harus dilakukan saat hamil agar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha? Mengalir darah ibu dalam darah anak. Maka pikiran ibu harus bersih, hati ibu harus tenang. Bagaimana menenangkannya? Bersih badannya, bersih tempatnya, bersih makanannya, bersih. Makanya kalau suaminya soleh, maka insya Allah akan dia bangunkan istrinya tahajud malam. Aku gak bisa tahajud mas, kamu dengarkan AA baca Quran ya. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Mertua mendengar bacaan menantu dari samping kamar. Tengok tuh mak, tengok tuh bapak. Kita udah nikah 25 tahun, kamu gak pernah baca Quran. Teman tuh kita di sebelah. Anak kita sedang hamil, dia bacakan Quran. Dan salah aku nikah sama kamu. Begitu mereka buka pintu kamar, ternyata TV belum mati. Mantu. Dalam pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka makanan ibu dijaga. Memangnya Nabi dulu cuma ngajarkan doa. Enggak. Pernah enggak Nabi nyuruh ke dokter? Ya, apa kata Nabi? Kalau kalian sakit, kalian pergi ke tempat Haris bin Kaldah. Siapa namanya? Haris bin Kaldah. Haris bin Kaldah orang Makkah, lulus dari fakultas kedokteran Jandi Sabur. Jandi Sabur itu Persia. Karena waktu itu dunia ini dipimpin oleh dua blok, barat
timur oleh Persia, Iran sekarang. Ghulibatir Rom, ada surat Rom dalam Al-Quran. Perseteruan dua kelompok besar antara Romawi dengan Persia. Ada satu orang kuliah di Persia, namanya Haris bin Kalda, Fakultas Kedokteran Jan di Sabur. Jadi Nabi bukan sedikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Saya sedang sakit, Pak Ustaz, jangan ke dokter, baca doa. Oh enggak, ada makanan habas sauda, al-habatus sauda, shifaun min kulli da, biji-bijian hitam obat dari segala macam penyakit, madu, ada herbal, ada dokter, ada doa. Ada saatnya Nabi membacakan doa, zikir. 3, 4, 4 ini kita pakai. Dokter juga, kiai ulama habaib dengan doa-doa juga, makanan herbal juga, dan kita pula disiplin. Kalau dilarang jangan makan ini, jangan makan ini. Dianjurkan makan ini. Fas'alu ahla zikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Apa hukumnya meninggalkan anak yang sedang sakit untuk dinas di rumah sakit? Jawaban saya ini bisa juga nanti direkam, dipakai untuk diajukan ke direktur. Jadi ketika dia, kamu kenapa? Dia nggak jawab. Kamu kenapa? Ini MP3 satu. Kamu kerja di mana? RSUD. Berarti kamu makan uang APBD kabupaten provinsi. Anda digaji full 1 bulan, setiap menit, setiap detik makan uang negara. Kalau rumah sakit pusat APBN, kalau swasta berarti dia rumah sakit swasta. Maka harus komitmen bertanggung jawab, ada sumpah jabatan, ada janji pekerjaan. Ini anak saya sakit, suami bukan ada, suami saya juga kerja, adik bukan ada kompensasi yang dibayar di sana. Oleh sebab itu maka kalau masih bisa dijagakan ke orang lain, kamu bekerja, nanti kan ada sip-sipannya, bukan kerja 24 jam. Nanti kamu dulu jaga ya dek, nanti kakak pulang kamu ada. Tapi kalau tidak bisa lagi, maka kamu harus membuat surat perjanjian kah namanya. Setiap sesuatu ada aturan, dikeluarkan aturan. Tidak semuanya ada dalam Quran dan hadis Nabi. Hukum tentang potong tangan, hukum tentang kisos, hukum tentang gantung diri orang mati neraka jahanam tempatnya, ada disebutkan. Tapi yang tidak disebutkan dalam Quran dan hadis itu apa? Wa amruhum syura bainahum musyawarah. Owner, pemilik rumah sakit, direktur rumah sakit, kalau dia swasta, pegawai dan pekerja, pasien. Orang Islam memutuskan segala sesuatu dengan musyawarah. Tapi suami saya nggak bisa terima, Pak Ustaz, saya kerja. Loh, dulu sebelum nikah mesti ada komitmen. Kakanda, kau calon suamiku, tapi aku ini dokter, aku ini bidan, aku ini perawat. Siap nggak kamu nikah dengan aku? Kalau siap kita nikah, kalau nggak aku cari yang lain. Bukan sangka, bukan kumbang, bukan seekor. Apa tunggu bilang berganti, bilang satu tunggu sulit. Jangan setelah nikah baru dia tidak siap menghadapi kenyataan. Ustaz, suami saya nggak bisa menghadapi kenyataan. Saya kerja shift malam, dia nyuruh. Loh, dulu ngapain aja? Pacaran 5 tahun makan mie ayam bakso, makan mie ayam bakso. Memangnya nikah mie ayam sama bakso? Makanya jangan pacaran-pacaran, buanglah mantan pada tempatnya. Dudukkan calonmu dengan wali, bapakmu, abangmu, kakekmu, datukmu, adikmu, saudaramu, duduk bersama. Ini calon istrimu ini dokter, bidan. Siap gak engkau menerima kenyataan dengan berbagai macam konsekuensinya? Nanti kalau dia dipindahkan di luar kota, nanti kalau dia shift malam, siap. Aku siap menerima apapun Pak, karena memang aku hidup untuk menjalani cinta kami sampai kematian tiba. Apa kata calon mertua? So sweet menantu. Sebelum kita dilahirkan, Allah telah mencatat musibah kita. Kalau kita ikhlas dan sabar, semua itu ada hikmahnya dan menggugurkan dosa-dosa. Yang saya tanyakan, kadang manusia ini tidak bisa ikhlas dan sabar. Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir bi bala'i. Siapa yang tidak sabar menerima takdirku, tidak bisa ridha menerima ketetapanku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Memangnya dengan mengutuk nasib marah-marah kita bisa sehat? Tidak. Tidak ada cara lain selain ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin. Sakit badan, susah hati, gundah gulana, sampai duri yang menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu bihasayiati.
Itu cara Allah untuk membersihkan dosa-dosamu. Kalau engkau sakit Pak, ada 3 kemungkinan. Pertama, mungkin dosamu di masa lalu ingin dibersihkan Allah. Apa dosa saya? Saya tidak ada dosa. Ketika kau berkata kau tidak berdosa, saat itu kau sedang berdosa. Saya tidak pernah berdosa, saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah. Saat itu engkau sedang silap, lupa dan salah. Kita ini adalah orang yang paling banyak dosa. Siapa Bapak? Lapendos, lelaki penuh dosa. 2, mungkin Allah sudah menempatkan engkau di surga Jannatul Firdaus, tapi amalmu kurang. Ini orang sudah diletakkan di VVIP, kelas eksekutif. Lihat sholatnya kurang, lihat puasanya kurang, lihat zikirnya kurang, lihat dosanya penuh. Maka orang ini diuji dengan sakit supaya nampak derajat. 3, Allah ingin memberikan engkau pahala lebih hebat dari haji mabrur, lebih hebat dari jihad fisabilillah. Kalau haji mabrur jelas balasannya al-hajjul mabrur, haji mabrur laisa lahu jazaa illa jannah, balasannya surga. Tapi sabar ada balasannya. Apa balasan sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Apa arti bighairi hisab? Unlimited. Oleh sebab itu maka berikan kesabaran. Alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang ketika ditimpa musibah qalu, keluar dari mulutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benarkah sulit itu anugerah dan menghapuskan dosa? Itu termasuk anugerah. Sulit. Ada kabel yang terjepit, ada korslet. Ingat, ada hukum sebab akibat. Kalau kau ambil pisau dengan penuh kesadaran, kau ambil pisau lalu kau potong ke urat nadi, maka itu namanya hukum sebab akibat. Makanya nanti kalau menjenguk orang yang sengaja bunuh diri di rumah sakit, jangan kau katakan sabar ya, ini takdir Allah. Enggak, inilah perbuatanmu, rasakan. Tapi ada orang yang sholatnya rajin, puasanya rajin, istiqomah beribadah, tak ada angin, tak ada hujan, bawa motor trail untuk mengecek lampu-lampu yang ada di jalan raya di tengah malam, tiba-tiba ban depannya masuk paret, tiba-tiba helmnya pecah, geger otak. Saat itu adalah ujian, kesulitan dari Allah SWT. Ingat, wa ma min dabbatin fil ardi, segala yang melata di atas muka bumi ini, wala ta'irin yatiru bi janahihi, burung-burung yang terbang di awan, illa umamun amsalukum, mereka pun umat juga sama seperti kalian, menjalani takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Burung yang patah sayap tinggal di atas pohon kelapa, dari sejak lahir sampai mati tak pernah turun ke bawah, tapi tidak mati kelaparan. Heran orang, kenapa tidak mati kelaparan? Ternyata datang burung lain mengantarkan ikan-ikan kecil naik ke atas. Sedangkan hewan yang tak berotak, tak berakal dijaga Allah, apalagi engkau. Kita ini kadang lebih percaya sama pilot pesawat daripada sama Allah Subhanahu wa taala. Naik pesawat, pernah Bapak nanya sama pilot, maju ke depan, ketuk pintu pilot, Pak pilot, mana minyaknya, mana koplingnya, mana? Ketika kau naik di pesawat, kau nyaman, adem, ayam, tentram, percaya saja. Padahal mereka pakai sabu-sabu. Berapa yang tertangkap kemarin? Kau percaya, tapi sama Allah kau tak percaya. Mana imanmu? Orang yang tak percaya sama Allah sama dengan orang naik kapal laut tapi meluk koper terus. Di perutnya terus koper. Sampai orang di kapal heran, kamu kenapa meluk koper? Aku takut nanti ini hilang. Padahal engkau pun berada di sebuah bahtera kapal yang besar. Yakinkan bahwa ini kuasa Allah. La haula wala quwwata illa billah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kepala ini terlalu kecil untuk memikirkan dunia, saudaraku. Ini kepala, ukuran nomor 9. Mau kau masuk ke dunia beserta isinya ke dalam kepalamu, boom, pecah pembuluh darah, boom, stroke, stres, mati. Maka dunia ini jangan terlalu dipikirkan, tapi jangan pula tidak dipikirkan. Saya tidak ingin anak-anak muda keluar dari sini nggak pakai helm, pakai motor, tangkap sama polisi. Kenapa? Aku tak memikirkan dunia lagi. Juga kena tilang. Dunia ini kalau terlampau kau pikirkan, kau tak sanggup memikirkannya sesuai dengan usaha ikhtiar, lebih daripada itu sudah di luar kuasa kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha.
Kalau terlalu dipikirkan, nanti kita stres, nanti kita depresi, nanti kita mati. Maka mengalir mengikuti, tapi tetap ikut aturan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi sempat-sempatkan sholat duha, malam sempat-sempatkan sholat tahajud, waktu luang sempat-sempatkan baca Quran, ada waktu kosong sempat-sempatkan berzikir, sampai akhirnya kau bisa menikmati hidup. Ketika kau tidak merasakan manisnya sholat, tak merasakan manisnya zikir, tak merasakan manisnya baca Quran, tak merasakan manisnya silaturahim, saat itu sebenarnya nikmat terbesar sudah dicabut Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Apa rahasia agar sehat seperti Rasulullah? Itu yang sudah kujelaskan tadi. Beliau menulis ini sebelum ceramah. Apakah di zaman Nabi ada penyakit kanker? Setahu saya tak ada. Itu datang belakangan. Tapi bahwa nanti ada dokter yang menyatakan ada, itu kekurangan bacaan saya. Semuanya mereka waktu itu matinya jihad fisabilillah. Bahwa ada orang yang mungkin ada kasuistik, tapi penyakit itu kan bakteri-bakteri lewat makanan. Saya tanya, saya selalunya kalau nggak paham saya nanya, Pak Dokter, dulu kenapa di zaman saya tidak terlalu banyak betul orang yang terkena anak-anak yang terkena apa? Oh, itu Ustaz Somad karena faktor makanan, karena faktor pengawet, karena faktor udara yang kotor, karena ini sekarang banyak tambang-tambang timah emas lalu membuang limbah ke sungai, akhirnya dimakan ikan. Oh, jadi ternyata betul kata ayat Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Penyakit-penyakit itu muncul akibat ulah perbuatan manusia. Membuang limbah di tengah laut, dimakan oleh ikan. Ikannya ini merkuri di dalam, dimakan oleh manusia. Muncullah penyakit kanker, penyakit ini muncul akibat ulah tangan manusia. Kita yang berbuat, orang lain yang merasakannya. Kita sudah membunuh banyak manusia. Bapak Fulan tidak mengajukan pertanyaan, cuma mendoakan. Selama ini menjalani dakwah, semoga senantiasa dalam fit, sehat walafiat, termasuk juga keluarga Ustaz Somad di rumah diberikan kesehatan, sehat walafiat. Amin. Nanti kita berdoa bersama di akhir majelis. Di mana-mana majelis saya isinya 3. Yang pertama ngaji, habis itu jawab pertanyaan, habis itu kita akan baca doa bersama. Terakhir, Ustaz Abdul Somad, saya mohon penjelasan Al-Quran sebagai penawar penyembuh sesuai surat Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Al-Quran itu kalau diturunkan menjadi obat. 2, obat zahir, obat batin. Obat batin, hati yang luka, hati yang tak dapat hidayah, hati yang galau karena tidak bertuhan. Maka sejak turunnya Al-Quran, maka orang yang tadi kacau balau, angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Indonesia. Angka bunuh diri terbesar di dunia adalah Amerika, Jepang, Eropa. Padahal hidupnya nyaman, adab, ayam, tentram, megah, mewah. Kenapa? Kehilangan ketenangan. Orang Jepang stres, depresi, ambil samurai, tusuk, mati. Orang Amerika pakai mobil mewah, gak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Orang kita naik metro mini malah lupa turun di mana. Oleh sebab itu maka ketenangan jiwa ini tidak bisa dibeli. Ketenangan jiwa ini mahal. Pergi ke psikiater, pergi ke psikolog. Pak psikiater, saya sudah nggak bisa tidur 2 hari 2 malam. Psikiater diam tulis resep. Dalam hatinya, ente masih syukur 2 hari 2 malam. Aku udah 2 bulan nggak bisa tidur. Ternyata kita semua punya masalah. Islam datang. Makanya kalau kita pergi, apa kata psikiater, apa kata psikolog, obati sesuai agama masing-masing. Yang Kristen pergi ke gereja, yang Hindu Buddha pergi ke tempatnya kuilnya, yang Islam pergi ke masjid berzikir banyak-banyak. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jangan buat dosa, jangan buat dosa. Karena kalau kau buat dosa, maka fi sadrika, dia menyempitkan dadamu. Seperti apa perasaan orang yang buat dosa itu? Ka'annama yas'adu fis sama, seperti naik ke langit. Ayat ini turun sebelum pesawat ada. Ka'annama yas'adu fis sama, orang yang buat dosa itu sempit dadanya, jantungnya seperti naik ke langit. Ayat ini turun sebelum pesawat ada. Sekarang baru kita merasakan bagaimana sakitnya take off. Anak-anak kecil menangis. Saya paling risau kalau di sebelah ada anak kecil. Menangis, memekakkan telinga. Begitulah orang-orang yang berdosa. Nampaknya enjoy, nampaknya santai,
tapi berakhir dengan bunuh diri. Website yang paling banyak dikunjungi bukan website porno. Website apa yang paling banyak? Website yang menawarkan bagaimana mati bunuh diri. Anda ingin mati, bisa diselesaikan masalah hidup Anda. 1, bisa dipukul dari belakang. 2, bisa ditembak pakai sniper dari jauh. 3, bisa terjun dari gedung sekian. Kirim transfer uang sekian, nanti akan diberikan alamatnya. Gedung lantai 100 kondominium, sudah dibuka jeruji besinya, terjun, wafu, mati. Karena menurut mereka mati selesai masalah. Dalam Islam tidak. Karena fase hidup ada 5. Dari alam arwah, masuk ke alam rahim, masuk ke alam dunia, masuk ke alam barzah, masuk ke alam akhirat. Emangnya kalau lepas di dunia selesai? Belum. Bunuh diri di sini, terjun dari lantai atas. Orang yang bunuh diri dari lantai atas ke bawah, maka nanti di akhirat dia akan terjun ke ruang neraka. Naik dari bukit neraka, masuk ke neraka, terus kekal selamanya. Orang yang bunuh diri dengan minum racun, maka nanti dia akan minum api neraka di akhirat. Kekal khalidan mukhallada fiha abada. Kekal selamanya. Orang yang bunuh diri dengan mengucapkan pisau ke jantungnya, maka dia akan mengucapkan api neraka ke jantungnya, khalidan mukhallada abada. Itulah namanya iman. Hidup ini jangan terlalu kau pikirkan, saudaraku. Hidup ini hanyalah setetes air. Kau celupkan ujung jari telunjukmu ke dalam samudera yang luas. Ini lagi dia. Datang semut, tadi semut datang, ini semut. Setetes madu, datang semut, mulai dia jilat, manis. Semut mulai menjilat madu terasa manis. Saking tak sabarnya tangannya, akhirnya terjebak dalam madu. Mati semut dalam madu. Setetes. Makanya kalau kau dapat setetes jangan bangga. Karena yang kau dapat itu cuma setetes. Tapi kalau tidak dapat juga jangan sedih, karena yang tidak dapat itu juga setetes. Di akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Orang yang sabar dengan kehidupan ini, la asqainahum ma'an ghadaqa wa allaw istaqamu. Kalau istiqamah mereka di sini, kami akan berikan minum. Kalau mereka minum tak akan haus selamanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok orang yang soleh langsung dapat air minum. Guru, ayah, ibu minum pakai tangan kiri. Dengan simpel sederhananya minum pakai tangan kiri. Tolong jangan dipotong, nanti diupdate orang sama tulis tangan kiri. Gugu yang digugu, guru digugu ditiru, minum tangan kiri. Ayah, ibu minum tangan kiri. Agama Islam ini simpel sederhana, ajarkan ngaji rajin dari kecil-kecil dulu. Minum duduk, pakai tangan kanan, ucapkan doa, tenang. Inna syaitan ya'kulu bishmalihi, makan pakai tangan kiri, wa yashrabu bishmalihi. Maka mudah-mudahan kita dengan acara pengajian, acara yang digagas RSCM hari ini mengajarkan kepada seluruh umat di dunia, berkhusus Indonesia, begini cara menyambut tahun baru Muhammad. Ada pengajiannya, ada seminar sehatnya, ada penyembuhannya. Besok masih ada lagi. Jadi bukan sekedar tablik akbar pengajian. Hai kaum muslimin, nanti tahun depan kalian akan menyambut 1441 ikut seperti yang sudah dibuat oleh RSCM. Allahu Akbar. Terima kasih kepada semua yang menggagas acara ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Tahun depan jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Man kana yaumuhu khairum min amsihi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fa huwa rabih, dia orang beruntung. Man kana yaumuhu misla amsihi. Hari ini sama saja seperti kemarin, fa huwa khasir, orang rugi. Man kana yaumuhu syarrun min amsihi. Hari ini lebih jelek, lebih buruk, lebih parah dari hari kemarin, fa huwa mal'un, dia terlaknat. Mudah-mudahan lebih baik. Ala hazihi niyya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar dari majelis ini dalam keadaan bersih kami dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Utang piutang kami tolong kami melunasinya. Wala maridan illa syafaitah. Saudara-saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, berikan dia kesabaran, keridhaan menerima musibah ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah.
yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Wala aziban illa zawwajata, yang lajang yang gadis ingin menikah temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabata, yang ingin punya anak berikan anak yang saleh dan salihah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati la ghadina wa lana fi salah, segala hajat dunia dan di akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, mudahkan dan tolong kami menunaikannya ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina kedua orang tua kami, wali masyayikhina guru-guru kami, wali man hadarana semua yang hadir di majelis ini, wali a'immatina pemimpin-pemimpin kami, buat hati mereka condong untuk menolong agamamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, jangan ada sampah-sampah, ambil, tunjukkan Islam agama yang bersih dan damai, tetap jaga kesehatan, tetap saling mendoakan sesuai dengan tertulis di bendera. Mudah-mudahan kita mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.